Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau ngomongin tentang kesadaran kita, kesadaran makhluk hidup ini, yang ada kaitannya nanti juga dengan teori-teori simulasi, teori-teori matrix, teori-teori yang mengatakan bahwa dunia ini adalah ilusi gitu ya. Oke, teori atau pandangan-pandangan itu banyak dikemukakan oleh orang-orang yang berpengaruh ya, mulai dari ilmuwan, dari ahli saraf, atau mungkin bahkan penulis fiksi gitu. Jadi macam-macam latar belakang mereka. Salah satunya juga termasuk Elon Musk ya. Elon Musk pernah bilang bahwa kecil kemungkinan kita tidak berada dalam simulasi. Berarti kan artinya besar kemungkinan bahwa kita berada di sebuah simulasi kehidupan gitu. Ada juga Nick Bostrom yang bilang bahwa kemungkinan 20% kita berada di sebuah matrix gitu atau sebuah simulasi gitu. Dan mungkin 80% kita ada di dunia yang real gitu. Nah, Nick Bostrom ini seorang filsuf, sedangkan Elon Musk adalah seorang ilmuwan. Kalian pasti tahu ya siapa Elon Musk itu. Oke, mundur ke belakang ada yang namanya Jacobo Greenberg, yang mana dia sempat viral ya, sempat ramai juga dengan pemikiran-pemikirannya 20 tahun sebelum The Matrix atau film Matrix itu ada. Film Matrix, aku yakin di antara kalian udah pernah nonton ya, yang mana itu menceritakan tentang dunia ilusi dan dunia yang kita anggap realistis ini. Nah, di situ Jacobo menawarkan tentang satu teori yang bernama teori sintergis. Teori sintergis ini bisa dibilang bahwa otak kita itu merespon apa yang diberikan oleh alam semesta atau lapangan informasi, bukan lapangan informasi ya, lebih tepatnya kayak medan informasi gitu maksudnya. Field itu ya, medan informasi ini kita terima sebagai receiver. Nah, otak kita itu adalah penerimanya gitu. Terus dari situlah kita menerjemahkan realitas. Karena Jacobo ini adalah seorang ahli saraf, itu kenapa dia menerjemahkannya seperti itu ya. Nah, di sini Jacobo juga sempat kayak dipanggil CIA gitu. Tapi akhirnya dia menghilang entah kenapa, dan banyak orang curiga mungkin aja dia masuk ke dunia lain gitu ya, tapi kayaknya nggak juga, mungkin ada hubungannya dengan CIA, kita nggak tahu ya. Itu masuk ke ranah konspirasi, kemana dia pergi, kemana dia menghilang gitu. Oke, mundur ke belakang lagi ada yang namanya Philip K. Dick ya. Philip ini adalah seorang penulis fiksi ilmiah, yang mana di novel-novel dia menceritakan bagaimana dunia ini adalah ilusi atau dunia ini adalah simulasi, yang mana sebenarnya juga dia pernah di tahun 1977 pernah memberikan satu pidato ya, bahwa kita itu berada dalam dunia yang sebenarnya tidak real tahu gitu. Nah, dia memberikan pandangannya itu yang mana sebelumnya cuma dia tulis di novel itu, dia keluarkan ya di pidato itu, bahwa kita mungkin saja tidak berada dalam sebuah realitas yang nyata. Nah, itu tahun 1977. Nah, Philip ini mempercayai bahwa kita itu mungkin saja diprogram oleh sesuatu yang mana itu seperti sebuah komputer. Yang komputer itu ya disebutnya sebagai Matrix, The Matrix. Dan dia juga ada tulisan atau novel yang judulnya itu ya The Matrix. Nah, dia juga ada meyakini bagaimana realitas ini tumpang tindih gitu. Tumpang tindih itu kayak kita ada di sini, tapi ada dunia lain juga yang itu tuh kayak bergesekan sama kita. Itu menurut Philip, yang dia adalah seorang filsuf ya, bisa kita sebut sebagai seorang filsuf. Nah, ada satu lagi seorang ilmuwan bernama Federico Fagin, yang saat ini juga masih hidup, yang kalian bisa cek videonya di YouTube, dan sebenarnya buku terbarunya juga ada, kalian bisa cek di Amazon ya. Nah, Federico Fagin ini adalah seorang ilmuwan yang menemukan atau menciptakan mikroprosesor pertama di dunia. Oke, jadi dia adalah seorang ilmuwan yang saat ini kayak meneliti tentang kesadaran manusia, kesadaran makhluk hidup gitu. Nah, dalam penelitiannya itu dia menemukan bahwa kesadaran kita ini tidak hasil dari otak kita. Nah, beda dengan Jacobo tadi ya. Kalau Jacobo itu kan dia mempercayai bahwa otak kita itu receiver gitu ya. Receiver dari lautan informasi yang dimasukkan ke otak kita. Tapi kalau Federico Fagin ini, otak kita juga salah satu dari bagian kesadaran. Salah satu produk dari kesadaran gitu. Bukan otak kita ini berjalan sendiri, enggak, tapi otak kita dan materi yang kita hadapi saat ini dan materi atau tubuh kita, semuanya ini adalah bentuk dari hasil dari kesadaran tertentu yang kita tidak
tahu ada di mana gitu. Nah, di sini dia meyakini bahwa kita ini adalah hasil dari satu kesadaran. Nah, satu kesadaran ini sama dia disebut dengan seitas. Seitas itu bisa diartikan yang esa. Ya, mungkin kita bisa kait-kaitkan dengan Tuhan gitu ya. Tapi di sini aku nggak bisa bilang bahwa Federico mengatakan bahwa seitas itu adalah Tuhan ya. Di sini kita tidak libatkan agama dulu, walaupun ya bisa disebut kayak mungkin ada hubungannya, atau mungkin kita bisa mempersimpel kalimatnya dengan bahwa yang esa itu adalah Tuhan gitu ya. Nah, seitas ini, yang esa ini hadir di dalam diri kita masing-masing. Jadi kamu, aku, ini ada seitas atau ada kesadaran unik yang itu nggak bisa dikopi. Jadi kamu ya kamu, aku ya aku gitu. Nah, setiap makhluk hidup itu ada seitasnya, ada kesadaran. Mereka memiliki kesadaran, entah itu tumbuhan, hewan, semuanya memiliki kesadaran, termasuk ya kita. Nah, masalahnya di sini kita tidak bisa mematematikakan seitas itu, kesadaran itu, karena kesadaran itu bukan produk dari otak. Nah, otak itu justru malah produk dari kesadaran. Jadi kita tidak bisa kayak bagaimana bukti matematisnya gitu ya. Karena di sini otak adalah produk dari kesadaran, itu menurut Federico Fagin. Nah, dia memberikan satu analogi kayak gini. Ketika kamu bermain drone gitu ya, misalnya pesawat drone gitu, nah itu kan kamu bawa remote ya, kamu melihat dengan kacamata drone itu, yang mana drone itu kan terbang ke sana ke sini, kamu bisa melihat dari drone itu, dari kamera drone itu, tapi kamu tidak terbang dalam pesawat drone itu kan. Nah, ketika pesawat drone itu jatuh, kamu tidak jatuh kan? Kamu ada di satu tempat mengamati, bayangkan kamu ada di satu bukit gitu ya, mengamati drone-mu itu terbang ke sana ke sini, lalu drone itu jatuh. Tapi kamu kan tidak jatuh. Tapi kamu bisa melihat dan mungkin memiliki emosi, ekspresi yang mana kayak, wah, drone aku jatuh nih di semak-semak misalnya. Tapi ketika kamu membuka kacamata yang kamu pakai untuk melihat drone itu tadi, kamu menyadari bahwa kamu ternyata ada di medan yang lain yang itu lebih luas, yang mana sama Federico itu disebut sebagai kesadaran yang jauh lebih luas gitu ya. Nah, itu diibaratkan ketika kalau misalnya kita tiada gitu ya, maksudnya kita tidak terlibat dengan tubuh ini lagi. Ketika tubuh ini sudah tidak ada, kita melepaskan drone kita, kesadaran kita masih ada. Kesadaran kita masih ada, tapi di satu tempat yang kita tidak tahu. Nah, saat ini kita memakai drone ini, tubuh ini untuk mengamati semua hal di sini, tapi sebenarnya kesadaran kita itu tidak ada di sini, gitu. Itu menurut Federico Fagin. Nah, misalnya nih kalau kita mau mengkaitkannya dengan spiritualitas atau mungkin agama, ya bisa juga misalnya ngomongin tentang akhirat atau dunia setelah kematian gitu ya. Karena di sini Federico memberikan satu penggambaran atau perumpamaan kayak drone itu tadi. Ketika kita melihat dengan drone itu, seolah kita kan melihat bahwa kita itu terbang gitu ya dengan drone itu. Kita menyebut apa yang kita lihat dari drone itu sebagai pengalaman kita, karena kita melihat drone itu gitu kan ya, melihat dari kacamata kamera di drone itu kan. Tapi ketika kacamata drone itu jatuh, sudah tidak berfungsi lagi, kita melepaskan kacamata itu, oh ternyata kita ada di satu tempat yang lain yang itu jauh lebih luas gitu. Nah, itu kesadaran yang dia sebut seitas. Nah, kita ini manusia adalah seitas yang berwujud. Nah, intinya di sini adalah kesadaran adalah sumber dari segala sesuatu. Itu menurut Federico Fagin. Jadi di antara beberapa ilmuwan ini, aku lebih condong ke Fagin, walaupun ada satu dua hal yang mungkin nggak cocok juga ya. Yang mana kalau kita mau sangkut pautkan dengan agama ya mungkin relate juga sama ayat yang bilang bahwa dunia ini adalah permainan gitu. Kita bayangkan bahwa kita sedang bermain game yang mana kita tuh kayak, ya kita kan fokus ya di layar komputer ya, tapi kita sebenarnya tidak di dalam layar komputer itu. Kayak kita main HP, tapi kan kita tidak dalam HP itu. Kita berbaring misalnya, kita duduk di kursi misalnya, ya kita di situ sebenarnya. Nah, posisinya di sini Fagin tidak menjelaskan di mana kesadaran itu dan siapakah kesadaran itu, siapakah yang menggerakkan kesadaran itu, siapakah yang menciptakan kesadaran itu. Dan rasanya sebenarnya mudah bagi kita
Ya, karena kita punya pegangan agama. Jadi menurut aku ketika kita membicarakan sains atau kita kayak belajar tentang teori-teori seperti ini, itu bisa menjadi tambahan gitu loh. Itu bisa menjadi referensi untuk kita memahami kesadaran gitu ya. Nah, mungkin kalau di dunia psikologi kayak bilang kalau perasaanmu itu valid gitu ya. Apa yang kamu rasakan itu valid, emosi yang kamu rasakan itu valid gitu. Nah, sebenarnya nggak salah. Emosimu valid, perasaanmu valid, tapi valid pada saat itu. Karena apa? Karena kesadaran itu, menurut aku ya, kesadaran itu terus berkembang, terus bergerak, dan di sini juga Federico Fagin membahas tentang free will ya, atau kita itu bisa memilih dan pilihan itu akan membuat satu kemungkinan, yang mana kemungkinan itu akan menciptakan kemungkinan yang lain gitu. Nah, ketika ada orang yang bilang bahwa kesedihan kamu itu valid ya, kebingungan kamu itu valid, iya valid memang, tapi tidak untuk dipegang terus gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang kamu jadikan identitas. Kamu ya ketika kamu menangis ya itu valid pada saat itu gitu. Karena apa? Karena aku juga meyakini bahwa Tuhan sampai saat ini itu tidak berhenti menciptakan. Kun fayakunnya masih jalan. Kun fayakunnya itu tidak terjadi ribuan tahun yang lalu, triliunan tahun yang lalu, enggak. Tapi sampai saat ini, kesadaran paling tinggi itu adalah kesadarannya Tuhan yang dia terus menciptakan sampai hari ini, sampai saat ini, detik ini gitu. Bayangkan aja di dalam tubuh kamu itu misalnya ada satu penyakit ya. Nah, di situ Tuhan sedang memperbaiki. Misalnya, di situ Tuhan sedang memperbaiki dan mungkin saja Dia memberikan satu pasukan, dua pasukan yang mana kamu tidak bisa lihat, yang itu nanti akan membantu kamu sembuh misalnya. Jadi ini mungkin lebih mudah untuk dipahami oleh orang-orang yang terjebak di masa lalu ya, bahwa kita itu kayak menganggap bahwa kita itu kayak seolah-olah berhenti di masa lalu gitu. Sedangkan masa lalu itu ya udah masa lalu. Nanti kapan-kapan kita bahas bagaimana kita bisa merevisi masa lalu gitu ya. Karena masa lalu, masa depan dan masa sekarang itu kayak kesannya kan linear gitu ya, kayak lurus gitu, garis lurus. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat waktu itu juga tidak selurus itu gitu. Kayak kita itu kan dibangun dari persepsi-persepsi ya. Misalnya hari ini kita melihat masa lalu itu bagaimana gitu. Dan hari ini kita melihat masa depan yang kosong itu bagaimana. Itu aja udah bisa kita rasakan saat ini. Padahal masa depan itu masih belum terlihat. Tapi ketika kita membayangkan masa lalu, kita udah takut duluan, udah khawatir duluan, cemas duluan gitu. Jadi kayak kita melihat waktu itu memang kayak linear. Tapi di dalam diri kita mengekspresikan waktu itu nggak linear sebenarnya. Nah, ada hadis juga yang mungkin kalau kalian ada ahli hadis di sini, kalian bisa koreksi ya. Kayak Rasulullah itu pernah ketawa, terus ditanya kenapa dia ketawa. Dia melihat ada seorang pendosa yang dosa-dosanya di masa lalu itu justru malah menjadi pahala. Nah, itu kan sesuatu yang kayak, masa iya seseorang yang dosanya udah segunung, terus tiba-tiba dosanya itu jadi emas misalnya. Satu gunung itu jadi emas gitu. Bayangkan aja, itu kan seolah-olah nggak adil kan. Tapi di situ digambarkan dengan dia yang tobat nasuha. Nah, kalau dalam Islam kan ibaratnya ya dia mungkin aja bertobat yang benar-benar totalitas gitu kan. Yang akhirnya masa lalunya itu menjadi sesuatu yang membawa berkah gitu loh. Itu kan akhirnya terkesan bahwa dia itu mengubah masa lalunya, padahal masa lalunya seburuk itu. Nah, di sini intinya adalah mungkin saja kita benar ada di dunia Matrix, mungkin saja kita benar ada di dunia yang dunia permainan gitu ya, dunia simulasi, yang mungkin saja di sini sebenarnya kita dihidupkan bukan untuk memiliki pengalaman hidup, tapi memiliki pengalaman mati. Bisa saja kita harus merasakan kematian nanti gitu ya, yang mana itu adalah sesuatu yang kita harus rasakan sebagai makhluk hidup ya, makhluk hidup yang punya keterbatasan ini gitu ya. Sedangkan kesadaran yang tertinggi yang kita yakini sebagai Tuhan itu kan kekal, hidup abadi gitu. Nah, kita sebagai makhluk mungkin saja kita di sini kita nggak bisa nih, misalnya kita bilang aku adalah Tuhan gitu ya, sedangkan nanti suatu saat kita akan mati juga. Nah, mungkin saja sebelum kita menyatu dengan Dia yang hidup selamanya itu, kita di sini disuruh untuk mengalami atau bukan mengalami hidup, tapi mengalami kematian gitu ya. Yang mana kita harus melihat bahwa hidup itu memang layak untuk dijalani karena kita bersama Dia atau yang memiliki kesadaran luas, kesadaran tertinggi itu
yang kalian bisa cek sendiri ya dari Asmaul Husna, misalnya bagaimana dia memiliki segalanya yang maha itu ya, yang pada akhirnya kita akan melihat kesadaran itu adalah sesuatu yang murni, yang indah, yang cantik, yang kita layak miliki gitu ya. Jadi kayak dunia ini worth it untuk dijalani gitu. Dari yang ngomongin teori ABCD, akhirnya ya kembali ke satu kata bahwa dunia ini atau kehidupan ini worth it untuk dijalani. Oke, mungkin itu aja sih. Terima kasih sudah mendengarkan, yang nggak tahu kemana ujungnya gitu ya. Niatnya mau memetakan sesuatu tapi mungkin justru malah tidak terpetakan, tapi nggak apa-apa. Kita tersesat di kehidupan ini yang tapi dalam ketersesatan itu mungkin saja kita mendapatkan pengalaman, mendapatkan tambahan pengetahuan baru gitu ya, yang sebelum kita menemukan jalan yang tepat ya kita nggak apa-apalah tersesat sekali dua kali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.